Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teknik, pagi mesin. Jadi pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya untuk mata kuliah permesinan kapal, yaitu dengan judul analisa desain sistem transmisi daya yang saya buat untuk kapal Anchor Handling Tug Supply Vessel yang bagian dari jenis kapal saya pada tugas TMK sebelumnya. Dengan nama saya sendiri, Zalburiswa Grazian, NPM 210673342. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Agus Pamitran, dosen pengampu tugas mata kuliah permesinan kapal, dan juga semua rekan-rekan teman saya yang memiliki keterlibatan dalam membantu saya dalam penyusunan presentasi ini. Lalu untuk yang pertama itu adalah, apa sih desain transmisi? Desain transmisi adalah proses merancang komponen struktur yang digunakan pada umumnya untuk telekomunikasi, listrik, otomotif, dan mekanik. Desain sistem transmisi memiliki perhitungan dan juga faktor-faktor penting seperti kecepatan transmisi, jarak, noise, biaya yang harus dipertimbangkan dalam pendesainan oleh desainer mesin. Nah, untuk pengaplikasiannya, desain transmisi ini sering ditemukan pada sistem propulsi, sistem listrik, sistem komunikasi, sistem navigasi, dan juga salah satunya pada permesinan yang akan saya buat, yaitu transmisi pada propulsi kapal, seperti kopling, poros penggerak drive shaft, dan sistem gearbox-nya. Lalu kita masuk ke perhitungan. Yang pertama ada desain ship data. Di sini terdapat data kapal saya, mulai dari panjang, spesifik panjang dan juga berat dari kapal tersebut. Lalu spesifikasi main engine yang sudah didapatkan, ya ini adalah dengan Yanmar 6EY26W yang merupakan 4-stroke diesel dengan banyak 6 silinder bornya sebesar 260 mm, dan piston stroke-nya sebesar 385 mm. MEP sebesar 1,92 sampai 2,5 MPa. Di sini sebesar 1471 kW power output yang dihasilkan atau 2000 horsepower. Di sini data output yang tadi sudah didapatkan, yaitu spesifikasi kapal sebelah kiri dan juga spesifikasi engine-nya sebelah kanan. Yang pertama itu desain gearbox-nya. Jadi gearbox ini itu sebagai reduksi dari power output yang didapatkan dari BHP sampai EHP, yaitu dari gearbox sampai propeller yang akan menghasilkan daya output. Nah, di desain gearbox ini saya rancang mulai dari gearbox, shaft bearing, propeller, dan hull. Jadi dari power ini itu sebesar 1471 kW dan juga banyak putaran radian per menitnya 750 sesuai dengan spesifikasi main engine. Lalu desain gearbox-nya dimulai dari shaft dari A sampai B, titik A sampai B, yaitu untuk reduksi dari daya output yang akan dihasilkan dalam desain sistem transmisi ini pada di bagian gearbox. Nah, di sini terdapat gear 1 dan gear 2. Lalu selanjutnya gear 3 sampai gear 4. Lalu terakhir di gear 5, yang mana dari sistem ini diharapkan dapat mereduksi dan juga menghasilkan daya yang diinginkan untuk digunakan menggerakkan sebuah propeller. Karena dalam gearbox ini terdapat luses-luses yang mana pengurangan daya ini bisa kita desain sebagai desainer mesin, terkhusus desainer kapal, dalam mendesain sistem transmisinya. Lalu perhitungannya, yang pertama, dari gearbox masuk, daya masuknya sebesar 1471 kW. Lalu torku masuknya itu menggunakan rumus power masuk dikali 60 per 2V kali N in-nya,
sehingga didapatkan 18.738,85 atau setara dengan 18,74 kN. Lalu untuk yang keluar dari gearbox, asumsi efisiensinya 60%, dikarenakan dari desain yang saya buat, dari A sampai gear 5 ini mendapatkan losses sebesar 62, sehingga kita bulatkan 60%, sehingga P outputnya itu sebesar 882,6 kW pada gearbox. Lalu torkunya itu didapatkan 1124,3 kN. Ini daya dan torsi yang didapat. Lalu kita masukkan ke dalam gearbox masing-masing gearnya untuk mendapatkan RPM yang harus dikeluarkan dalam suatu mesin sehingga nantinya bisa menentukan jenis bearing yang ingin didapatkan. Yang pertama itu RPM yang merupakan hasil singgung dari gear, masing-masing set pinion gearnya, lalu menggunakan rumus, yaitu Z out per Z in sama dengan N in per N out. Lalu untuk kita masuk ke gear 1. Oke, di situ dapat gear 1. Ini bersinggungan langsung dengan pinion A dan juga pinion B. Pinion A dan pinion B sebesar 40 di gear 1 dan pinion B-nya sebesar 20, sehingga didapatkan 40 per 20 sama dengan 750 per N out. Didapatkan N out-nya 375 RPM. Gear 1 berlanjut dengan gear 2, direduksi kembali menjadi 170,5 RPM. Dari gear 2 masuk ke gear 3, mendapatkan 65,5 RPM. Dari gear 3 ke gear 4 sebesar 23,4 RPM. Lalu terakhir di gear 5 sebesar 7,5 RPM. Jadi dari engine yang didapat 750 RPM itu direduksi dalam desain gearboxnya sampai mendekati efisiensi 60% dengan RPM yang keluar itu sebesar 7,5 RPM, radian per meter per menit. Sehingga dari desain ini kita tentukan bearing yang kita dapatkan, yaitu yang saya pilih yaitu Ultra Corrosion Resistant Mode 316 stainless steel. Kenapa ini? Karena stainless steel merupakan bahan yang ramah terhadap desain, sehingga bisa diharapkan lebih awet, efektif, dan efisien. Kemudian mounted 316 stainless steel ball bearing ini memiliki spesifikasi seperti ini dan maksimum speednya 800 RPM yang menyanggupi dari maksimum mesin kita yaitu sebesar 750 RPM. Kemudian perhitungan selanjutnya yaitu transmisi shaft. Dari transmisi sebelumnya itu didapatkan 882,6 kW, ya ini transmisi yang keluar. Transmisi yang keluar dari gearbox 882,6 dan juga sebesar 375 RPM untuk bagian gear yang pertama, sehingga bahan shaft stainless steel bahannya itu berjenis 621 MPa. Kemudian kita cari torsinya, ya ini didapatkan 111,78 MPa. Ini yang diperbolehkan shear stress-nya. Kemudian safety factor-nya kita anggap 1/8, sehingga didapatkan safety factor torsinya itu 13,9725 Newton per mm². Asumsi rasio untuk mencari diameter sebesar 0,8, yaitu diameter dalam dan diameter luar. Kemudian kita cari diameter dalam dan diameter luar dari rumus transmission, yaitu P kali 60 per 2V kali N. Nah, powernya itu 882,6
Kemudian dikali dengan RPM-nya 375 sehingga transmissionnya itu didapat 22,487 kali 10 pangkat 3 Newton meter. Kemudian kita mencari patokan DO terlebih dahulu. Untuk mencari nilai DO-nya dari rumus transmisi yang lain, yaitu V/16 dikali torsi DO pangkat 3 dikali 1 kurang K pangkat 4. Sehingga didapatkan 0,196, sehingga didapatkan transmisinya sebesar 1,6194 DO pangkat 3. Sehingga dari DO ini dipangkatkan 3 dari transmisi yang didapat 22,487 kali 10 pangkat 3 dibagi 1,6194 mendekati sama saja 24 mm. Dari yang didapat DO 24 mm ini, kemudian dicari diameter dalamnya dengan perbandingan 0,8 tadi, sehingga didapat 19,2 mm diameter pada bearingnya. Kemudian calculated shaft. Di sini saya desain, yaitu dari bearing 1 dan bearing 2, di mana dari bearing 1 ini dan bearing 2 ini didapatkan kalkulasi dari hasil akhir shaft dengan load berat shaft asumsinya sebesar 150 kg dan 1000 Newton, 1 kN. Kemudian panjang dari kiri ke kanan itu sebesar 8 meter. Dan kemudian didapatkan perhitungan untuk bending moment dan inersia moment. Yang pertama untuk inersia shaft, dari kalkulasi yang didapat, inersia sama dengan V/64 DO pangkat 4 kali 1 kurang K pangkat 4. Didapatkan jumlah sebesar tadi DO sebesar 24, kemudian nilai K-nya 0,8 sehingga 9610,39 kg meter kuadrat. Lalu kita cari momen bending momennya menggunakan rumus dari jenis bearing yields-nya dikali inersia per Y. Tadi dari desain yang didapat, Y itu 12 mm sehingga dijadikan meter menjadi 0,12 meter. Sehingga didapatkan momen bendingnya itu sebesar 1,6 kali 10 pangkat 6 Newton per meter. Jadi dalam desain ini, patokan dari inersia shaft-nya itu dalam suatu mesin sebesar 9610,39 kg per meter kuadrat. Momen inersianya, lalu momen bending momennya sebesar 1,6 kali 10 pangkat 6 Newton per meter. Newton meter. Lalu konklusinya, dalam merancang sebuah sistem transmisi perlu diperhatikan beberapa faktor seperti kebutuhan dan spesifikasi yang tadi sudah disebutkan, mulai dari mesinnya dan juga kebutuhan dari spesifikasi kapalnya, sehingga didapatkan minimal karakteristik dari mesin yang akan dibuat. Lalu karakteristik sinyal dan daya dari desain yang sudah kita buat, didapatkan spesifikasi mesin atau daya yang diharapkan, termasuk arus listrik, voltage, kecepatan, bandwidth, parameter. Kemudian medium transmisi, kebutuhan sistem, ya ini kecepatan transmisi yang diinginkan, kapasitas dan bandwidth yang dapat memadai akomodasi pertumbuhan kebutuhan, dan redundansi keandalan, yaitu tingkat keandalan yang tinggi seperti gunakan komponen cadangan dan juga sebagai bentuk mencegah kegagalan sistem secara keseluruhan. Kemudian faktor lainnya seperti perawatan dan pemeliharaan, kemudian biaya dan standar dan regulasi. Nah, dalam merancang sistem transmisi yang efektif,
Perlu pemahaman yang baik tentang kebutuhan sistem, karakteristik sinyal, dan komponen yang tepat dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Demikian dari saya. Sekian presentasi tugas besar desain sistem transmisi pada permesinan kapal ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teknik, pagi mesin.